Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Khumairah, mahasiswi aktif Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, program studi pendidikan matematika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan judul, topik, dan tema untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Sofiullah MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu tema, topik, dan judul. Jadi secara global, tema yaitu gagasan dasar yang mendasari sebuah karangan. Sedangkan topik yaitu tahap awal dalam proses penelitian atau menyusun karya ilmiah. Dan untuk judul yaitu kepala tulisan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang tema. Apa sih tema itu? Jadi tema itu berasal dari bahasa Yunani tenai yang berarti menempatkan atau meletakkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran. Tema adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah karangan atau gagasan dasar tempat beradanya topik. Menurut Shipley, tema dibedakan menjadi 5 jenis. Antara lain yang pertama yaitu tema jasmania, yang kedua tema sosial, yang ketiga tema ketuhanan, yang keempat tema organik, dan yang kelima tema egoik. Tema itu memiliki beberapa syarat, dan syarat-syarat tema yang baik yakni yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema harus dikenal atau diketahui oleh orang dengan baik. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Dan yang keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema dapat kita jumpai melalui beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu perwatakan watak-watak dalam sebuah cerita, yang kedua tentang peristiwa, kisah, suasana, dan unsur-unsur lain dalam sebuah cerita, yang ketiga pokok persoalan yang disuguhkan dalam suatu cerita, yang keempat plot cerita, dan lain sebagainya. Sekarang membahas tentang topik. Topik dapat didefinisikan sebagai hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat suatu tulisan atau tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya ilmiah. Topik yang masih bersifat awal tersebut kemudian difokuskan dengan cara membuatnya menjadi lebih sempit cakupannya atau lebih luas cakupannya. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Nah, sama halnya dengan tema, topik juga memiliki syarat, dan syarat topik yang baik itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama bagi penulis. Topik yang baik itu berbasis pada kompetisi penulisannya seperti bidang keahlian, bidang studi yang dialami, bidang kerja atau profesi, dan sebagainya. Sedangkan untuk pembaca, topik itu baik jika layak dibaca, artinya topik tersebut dapat mengembangkan kompetensi pembacanya. Selanjutnya yaitu fungsi topik. Fungsi topik antara lain, yang pertama mengikat keseluruhan isi, yang kedua menjiwai seluruh pembahasan, yang ketiga mengendalikan variabel, yang keempat memudahkan pengembangan ide bagi penulis, dan yang terakhir memberikan daya tarik pembaca. Pertimbangan pemilihan topik karya ilmiah, yang pertama yaitu topik harus berada di sekitar penulis, yang kedua topik hendaknya menarik perhatian penulis, yang ketiga topik memiliki data yang bersifat objektif, yang keempat topik itu harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, dan yang terakhir topik harus memiliki sumber acuan. Sedangkan untuk pertimbangan memilih topik karya non-ilmiah, yang pertama itu harus aktual,
harus kreatif, harus menarik, efektif, dan harus efisien. Yang terakhir yaitu judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Syarat-syarat pembuatan judul yaitu harus relevan, harus provokatif, dan harus singkat. Judul ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu harus berbentuk frasa, yang kedua tanpa adanya singkatan atau akronim, yang ketiga awalan kata harus berbentuk huruf kapital kecuali preposisi dan konjungsi, yang keempat tanpa tanda baca di akhir judul, yang kelima menarik perhatian, logis, sesuai dengan isi, dan judul harus asli, relevan, proaktif, dan singkat. Perbedaan tema, topik, dan judul. Yang pertama, tema. Tema itu tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema. Yang kedua, mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Yang ketiga, telah menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud penulis. Sedangkan untuk topik itu dapat dijabarkan menjadi rincian topik, bersifat umum dan belum tentu menggambarkan sudut pandang penulis. Yang ketiga yaitu judul. Jadi judul itu tidak harus sama dengan topik, judul harus spesifik dan mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Kesimpulannya yaitu tema berarti pokok pemikiran, ide atau gagasan serta yang dapat disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Tema dapat diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan yang dirumuskan secara singkat dan wujudnya berupa satu kalimat. Topik belajar mengungkapkan pendapat secara efektif yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana cara mengeluarkan pendapat secara lisan, tertulis, logis, dan sistematis dalam bahasa yang baik secara efektif dan efisien. Judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata tetapi cukup menggambarkan isi bahasan. Sekian penjelasan dari saya materi tentang perbedaan tema, judul, dan topik. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.